Perkenalkan, namaku Cahyo. Aku adalah seorang pelajar. Kita semua tahu bahwa kewajiban pelajar adalah belajar. Dalam proses belajar, terdapat banyak dinamika yang menarik untuk dihadapi dan dikenang. Salah satunya saat diriku ada pada titik terendah dalam proses belajarku ini. Saat itu, aku sangat kecanduan dengan game untuk menyelesaikan semua misi dalam semua game. Aku begitu berambisi untuk menyelesaikan semua tantangan yang ada di dalam game. Setiap pulang sekolah, aku langsung membuka laptopku untuk bermain game, dan terbiasa demikian sampai larut malam. Di hari yang paling parah, tiba-tiba aku bangun kesiangan. Malam sebelum hari itu, aku gunakan waktu untuk begadang karena ingin menamatkan suatu misi. Paginya, teman yang mengantarku pergi ke sekolah sudah datang, sedangkan diriku baru keluar dari kamar mandi. Menyiapkan buku belum, makan belum. Ya, namanya juga hari terburuk. Saat itu aku nggak merasa bersalah terhadap temanku itu ataupun terhadap ibuku. Hasilnya pasti bisa ditebak, yaitu terlambat. Aku sama temanku itu jadi dimarahi sama satpam. Diinterogasi guru. Kenapa lambat? Maaf Pak, tadi saya kesiangan. Terus saya nunggu Cahyo Pak. Ini telat berapa kalinya? Ya silakan dulu ya. Cepat. Yes. Jadi kegiatan kita hari ini beberapa kalian adalah siswa yang terpilih karena nilainya kurang. Dan keliling sekolah mencari teman-teman dan guru yang tidak ada di kelas. Dan ternyata mereka ada di lapangan belakang. Untuk mengamati. Satunya adalah kumulus. Siapa kalian? Gak bisa dari sini. Parahnya, selain aku telat, Ayo, kamu telat. aku lupa kalau ada tugas yang belum kukerjakan. Tadi sudah cari di kelas, nggak ada. Balik ke tempat duduk kalian, boleh langsung ikutin. Tapi jangan diulangi, oke? Juga banyak tugas, jangan dikumpulkan hari ini. Bicara tugas, Kak, kemarin kan pas saya tidak masuk, kamu kan tak suruh garap di buku halaman berapa? Oh iya. Aku conteklah pekerjaan teman yang ada di sampingku. Ternyata dia malah mempermainkanku. Benar kali 10. Itu bukanlah jawaban aslinya, Ya sudah, melainkan jawaban yang ia arah sesaat sebelum aku duduk di sebelahnya. Kalian dapat Rupanya dia tahu kalau aku belum mengerjakan tugas tersebut. Cecilia. Iya, mungkin
karena saking sibuknya aku mikir game sampai lupa tugas dan kewajibanku sebagai seorang pelajar. Berarti dapat 45 tahun kita merdeka. Saat pelajaran usai, teman-temanku mengejekku dengan nilai 45 ku. Tak peduli dengan apa kata mereka, kami kembali ke kelas untuk menerima pelajaran selanjutnya. Sementara aku masih sibuk membuat strategi dan berangan-angan dengan gameku. Cara genah. Nah mulai yang main game. Pulang sekolah, aku merealisasi strategi yang kurancang tadi. Pas malam hari, tiba-tiba aku keingat perilaku teman-temanku. Aku merasa ada yang mengganjal dan aneh di diriku. Aku tutuplah laptopku dan pergi ke kamar untuk beristirahat dan memikirkan peristiwa tadi. Update status. Kancaku biji Aku mulai merenung dan sadar WK. bahwa aku menjadi seorang yang apatis dan egois semenjak aku kecanduan dengan game. Kulihat HP-ku dan kubuka WhatsApp yang ternyata Taufik, teman yang sabar dengan kelakuanku, mengirimkan voice note. Ternyata yang menjelaskan perubahan sikapku yang semakin memburuk karena kecanduan game. Kemudian ia mulai menyadarkanku dengan menjelaskan kesabaran ibuku. Katanya, ibuku tiap hari rela-relain bangun pagi buat masakin sarapanku dan bekalku. Katanya, ibuku tiap hari rela-relain bangun pagi buat masakin sarapanku dan bekalku. Ia nggak pernah marah kepadaku. Tiap mau berangkat sekolah, ia mengingatkanku dan mendoakanku. Taufik, temanku itu, terus saja menjelaskan jasa-jasa ibuku. Aku begitu terpukul dan aku berkesimpulan bahwa ibuku begitu menyayangiku dengan terus berjuang melawan rasa malas dan ego dirinya sendiri demi kesuksesan anaknya. Aku benar-benar dibuat malu dengan kondisiku saat ini. Kini aku sadar bahwa gameku adalah salah satu godaan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ku hapus game-gameku itu dan tak ku dekati laptopku lagi karena takut kecanduan lagi, sampai aku benar-benar sembuh dari candu itu. Jalan hati-hati ya, berjuang. Terima kasih kutujukan kepada Allah yang telah menyadarkanku lewat ibu dan teman-temanku. Ibu, aku tak akan pernah lagi mengkhianati perjuanganmu yang begitu besar. Doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti dan tak mudah goyah dengan godaan dalam menuntut ilmu. Semoga kelak aku menjadi orang yang sukses dan bahagia di dunia dan akhirat.